Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati dan tentu yang saya banggakan, ini inisiasi Enggang Benuanta Ibu Anita dan kawan-kawan. Yang saya hormati saudara narasumber dan yang saya banggakan, guru-guru hebat di seluruh wilayah Nusantara. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas baik. Mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang ini juga bagian dari aktivitas baik, sehingga kita bisa dicatat sebagai amal kebaikan kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya berkali-kali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan dan ikhtiar yang tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada teman-teman kita semuanya agar kita terus berusaha untuk belajar dan membelajarkan diri. Tentu saja yang kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk ikut memberikan sumbangan bagi perbaikan kehidupan yang lebih besar ya. Ya, terutama kita ingin menyiapkan supaya generasi kita, anak didik kita itu betul-betul bisa menjadi penerus kita yang lebih baik. Karena legasi kita, warisan yang baik yang menurut kita sebagai orang dewasa adalah kalau kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang lebih baik dari kita. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menegaskan kembali dan tentu saja saya mengajak karena ada harapan besar bagi Bapak Ibu guru, lebih-lebih dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kita dihadapkan pada suasana COVID-19 yang sebenarnya tentu ini tidak kita kehendaki, tetapi bagi orang timur, orang-orang yang memiliki kearifan, kita selalu bisa mengambil sebuah hikmah atau sebuah kebijakan ya, sebuah kebijakan dalam situasi apapun, kita selalu bisa memperoleh manfaat atau bisa mengambil manfaat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kita semua, mari kita tempatkan posisi kita yang kita memiliki tugas mulia sebagai seorang pendidik ini untuk betul-betul menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saya selalu berpesan di dalam situasi sulit, yang diperlukan bagi kita adalah tidak menambah kesulitan. Dalam situasi buruk, yang diperlukan bagi kita tidak menambah keburukan. Inilah ciri-ciri dari orang yang bijaksana atau orang yang punya kearifan itu. Apapun kondisinya, kita harus menjadi bagian untuk memperbaik, ya, untuk memperbaik. Ini motonya Kalimantan Utara ya, LPMP Kalimantan Utara itu ada istilah ngeduk melunduk gitu, memperbaik lebih baik, ya, memperbaik lebih baik. Ini bahasa lokal, ini bahasa dari saudara kita di bahasa Dayak ya. Itu ngeduk melunduk, jadi memperbaik itu lebih baik, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu guru ya, terutama kita memiliki sebuah tanggung jawab besar ya, di mana di dalam situasi ini kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama penting, yang tidak bisa kita memilih satu lalu meninggalkan yang lain. Ya. Demikian juga sebaliknya, kita memilih satu lalu mengorbankan yang lain. Nggak bisa kita lakukan seperti itu. Kita harus betul-betul bisa melakukan secara beriringan dan secara bersamaan dengan mencermati situasi dan perkembangan yang sedang mengalami eskalasi ya, yang selalu berubah-ubah maksud saya. Ya, kepentingan kita adalah yang pertama, bagaimana proses pembelajaran itu harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran juga harus mempertimbangkan tentang aspek-aspek perkembangan psikologis atau kejiwaan peserta didik. Ya, dua hal ini yang harus kita lakukan ya, karena kita adalah orang-orang terpilih. Bapak Ibu guru itu orang-orang yang terselektif, orang-orang yang terpilih ya. Nah, tidak sembarangan untuk bisa jadi guru, tetapi untuk jadi orang tua itu bisa sembarangan. Maka kalau orang tua salah itu bisa dimengerti, tapi kalau guru salah itu sulit untuk dimengerti, gitu ya. Ya, jadi orang tua itu yang penting dewasa, dia bisa menikah lalu bisa punya anak. Gitu.
Tapi untuk jadi guru nggak semuanya, nggak cukup dewasa saja, tapi dia juga memiliki kematangan, kejiwaan, lalu juga memiliki ilmu pedagogik bagaimana cara memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Nah, tugas kita, Bapak Ibu, kalau kita cermati di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kita memiliki amanah atau mandat untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sekali lagi ya, saya ingatkan, tugas kita mengembangkan, bukan melemahkan, apalagi mematikan. Jangan sampai kita kontraproduktif. Mau kita itu mengembangkan, tapi ternyata yang kita lakukan justru melemahkan. Ya, apa? Itu yang saya bilang sebagai kontraproduktif. Ya, karena guru itu sebenarnya mendukung bukan menghukum. Ya, lalu guru itu menguatkan, ya, bukan meremehkan gitu atau melemahkan gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi tugas kita sebenarnya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia. Sehingga saya sering mengatakan posisi manusia itu harus menjadi yang utama. Yang utama itu adalah yang penting, ya. Yang penting tidak boleh menjadi nomor 2. Jadi tidak boleh yang tidak penting mendahului yang penting. Yang penting harus diutamakan. Nah, yang penting itu adalah manusianya. Sehingga nggak boleh guru itu memprioritaskan materi pelajaran lalu mengorbankan manusianya. Ini yang sering saya jumpai, praktek-praktek guru itu ketika dia mengajar seolah-olah bahwa tugas guru itu adalah menyampaikan materi pelajaran, ya. Seolah-olah guru itu hanya mengajar, ya, mentransfer pengetahuan ke dalam peserta didik, padahal bukan itu. Jauh lebih penting adalah tugas guru mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia. Sehingga posisi manusia itu menjadi bagian yang paling penting. Yang paling penting tidak boleh dikalahkan dari yang lainnya. Yang paling penting harus tetap diutamakan. Ya, ini jangan sampai guru itu hanya berpikir materi pelajaran, lalu materi pelajarannya nggak tuntas, muridnya dimarahi. Materi pelajarannya nggak tuntas, muridnya dibodoh-bodohin, muridnya dibentak-bentak, muridnya dibullying gitu. Itu artinya apa? Materi pelajaran lebih penting daripada manusianya. Padahal justru yang harus kita lakukan, bagaimana kita lebih memberikan perhatian pada manusianya, saat yang sama ketika manusia itu sudah mendapatkan perhatian, ya, tanpa disadari, manusia ini lebih siap untuk menerima materi pelajaran. Dan kemudian kita bisa menyaksikan anak-anak itu menjadi orang yang luar biasa ketika dia diposisikan sebagai manusia yang memerlukan dukungan dan bantuan. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa adalah memberikan bantuan dan dukungan untuk itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang saya nggak pernah bosan-bosannya untuk terus saya sampaikan agar tugas utama kita ini adalah menempatkan posisi manusia menjadi yang paling utama. Ya. Lalu kita inginkan manusia itu supaya jadi apa? Ya tentu yang kita harapkan pendidikan itu adalah proses untuk memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Nggak ada gunanya apapun yang kita lakukan kalau ternyata tidak menjadikan dia manusia, itu menjadi tidak ada gunanya. Nah, untuk bisa menjadi manusia, maka mereka harus kita perlakukan secara manusiawi. Ya, tidak mungkin kita membuat dia menjadi manusia, tetapi kalau tindakan yang kita lakukan itu mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Ya. Kalau yang kita lakukan itu mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Karena kita tidak jarang melihat bahwa peserta didik itu seperti materi, ya, seperti kebendaan yang kemudian kita bisa perlakukan sesuka hati kita. Enggak. Kita harus betul-betul merasa bahwa kita menjadi bagian dari sumber dukungan untuk mereka. Ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kepentingan saya adalah itu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama agar guru-guru melakukan perubahan paradigma di dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana meletakkan peserta didik itu menjadi bagian yang paling utama, bagian yang penting, dan itulah sebenarnya hakikat dari sebuah proses pendidikan. Bahwa pendidikan itu sebenarnya membangun peradaban, ya, membangun peradaban agar anak-anak kita nanti tumbuh menjadi manusia, ya, manusia yang betul-betul
mencerminkan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, ya, manusia yang mencerminkan aspek kemanusiaan itu seperti apa? Itu yang kemudian kita istilahkan profil pembelajar Pancasila, yang itu sebenarnya sudah diilhami, sudah diinspirasikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 3. Coba nanti kalau Bapak Ibu sempat lihat-lihat lagi ya, di situ ya, bahwa yang kita inginkan agar menjadi peserta didik yang berkembang potensinya agar menjadi manusia. Nah, manusia yang diharapkan seperti apa? Inilah yang saya sebut manusia yang memiliki dimensi manusia Pancasila itu, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kemudian manusia yang seperti apa lagi? Manusia yang sehat, ya. Ya, manusia yang berilmu, yang cerdas, yang kreatif dan mandiri, serta manusia yang bisa hidup dengan manusia lain yang disebut di dalam undang-undang itu sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nanti coba dilihat di pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, nomor 20 tahun 2003. Nah, itu harus betul-betul menjadi panduan, menjadi acuan di dalam kita melakukan tindakan kepada peserta didik kita. Ya, saya mau menyampaikan guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa itu dia tidak memerlukan sebuah bimtek yang mekanik bahwa dia harus bekerja secara prosedural dengan aturan-aturan yang rigid, tetapi kita bekerja dengan unsur-unsur kreativitas, unsur-unsur yang melibatkan seni, unsur-unsur yang melibatkan manusia, bukan sistem kerjanya robot atau sistem kerjanya komputer, ya. Sehingga di sini ada kreativitas, ada ada keunikan di dalam memperlakukan setiap orang tidak akan sama. Nah, di sini ini yang bisa dilakukan. Nah, guru-guru Finlandia itu, ya, guru-guru Finlandia itu dia tidak memerlukan sebuah kurikulum yang detail, tetapi dia hanya memegang erat tujuan pendidikan nasional di negaranya itu. Ya, kalau kita, mestinya kita pegang erat itu pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sebagai tujuan pendidikan nasional kita. Nah, sehingga semua tindakan yang kita lakukan itu tidak boleh menyimpang, apalagi berlawanan dengan rumusan pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, ya. Kita harus memberikan satu tindakan itu yang memungkinkan anak-anak itu berkembang pada aspek dimensi spiritualnya, yaitu keimanan, ya, dan akhlak mulia. Lalu kemudian pada dimensi sosialnya berakhlak mulia, dimensi jasmaninya itu sehat. Jadi yang kita lakukan harus mendorong supaya anak-anak itu mendapatkan asupan pada aspek-aspek perkembangan dimensi manusianya, yaitu dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi jasmani, dimensi mental, ya, dan dimensi kewarganegaraan atau disebut dengan civil society atau civil effect, ya, civil effect, yaitu demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian supaya nanti kita betul-betul ya menempatkan satuan pendidikan itu sebagai basis pengembangan peradaban untuk menghasilkan manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang berkontribusi di dalam kehidupan yang lebih damai dan membahagiakan, ya, manusia-manusia yang bisa sejahtera dan mensejahterakan. Jadi, ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti pendidikan itu cukup menghasilkan orang-orang yang bermasalah. Ya, orang-orang bermasalah itu gimana? Ternyata dulu ada penelitian, ya. Jadi penelitian namanya SEED Program, Self Employment Entrepreneurship Development Program, itu menemukan bahwa ternyata terjadi korelasi, ya, korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dan pengangguran. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi penganggurannya. Ya. Lalu terjadi korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan sikap sosial. Jadi makin tinggi tingkat pendidikannya itu makin egois. Dia makin egois, makin individualis gitu, nggak mau berbagi, maunya menang sendiri gitu. Berarti ada yang salah dalam pendidikan kita ini. Kenapa pendidikan tidak menghasilkan atau tidak memiliki garis lurus? Ya, itu yang kita sebut dengan korelasi positif. Garis lurus itu bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, mestinya harus makin mendorong kemandirian, makin tinggi tingkat kemandiriannya. Jadi makin tinggi tingkat pendidikannya, dia makin mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Gitu. Terus makin tinggi tingkat pendidikannya,
mestinya harus makin tinggi tingkat kepekaan sosialnya. Ya, lebih suka membantu, lebih suka berbagi, ya, lebih suka mengalah, lebih suka mau mengerti orang lain dan memahami orang lain gitu. Ya, ini ada problem seperti itu. Ya, tapi memang tidak terbantahkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan itu makin tinggi pengetahuannya. Itu tidak terbantahkan. Terjadi korelasi positif antara tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki. Hanya sayangnya pengetahuan itu tidak berdampak pada perbaikan kehidupan. Harusnya makin tinggi pengetahuannya itu makin bijaksana. Ya, kalau orang timur sering mengatakan katanya pakai ilmu padi makin banyak ilmunya itu makin tawadhu, makin merendah ya, makin merunduk gitu, nggak makin sombong, nggak makin angkuh, nggak makin egois gitu. ini ada apa ini pendidikan kita kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, mungkin harus menjadi catatan untuk merefleksi diri kita sendiri. Mungkin ada yang salah di dalam kita melakukan proses-proses pembelajaran, di mana barangkali kesalahan pertama yang kita lakukan, kita lebih mengutamakan materi pelajaran daripada manusianya, lalu kemudian kita lebih mementingkan pada aspek-aspek ya dimensi mentalnya, yaitu dimensi pikirnya, lalu mengabaikan pada aspek dimensi sosial, dimensi spiritual, dan dimensi kewarganegaraan. Ya. Barangkali itu juga menjadi catatan-catatan penting kita, karena itulah kemudian di era sekarang, Mas Menteri mencoba menerapkan kebijakan Merdeka Belajar itu dengan membangun profil pembelajar Pancasila menjadi bagian dari proses pembelajaran yang dimaknai sebagai pembelajaran paradigma baru, gitu ya. Jadi bukan kurikulum baru, tapi paradigma baru, di mana yang lebih penting dalam proses-proses itu adalah membangun karakter, membangun kecerdasan, ya, bernalar pada aspek literasi dan bernalar pada aspek numerasi, ya. Nah, jadi yang dipentingkan itu nalarnya, bukan banyak-banyaknya pengetahuan, ya. Pengetahuan itu yang kita simpan kalau nggak pernah digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya atau yang kita sebut dengan tidak kontekstual, maka pengetahuan itu tidak mengaktifkan otak kita, tidak mengaktifkan pikiran kita. Ya, tetapi kalau semua pengetahuan yang kita miliki lalu kita gunakan untuk membuat hubungan kausalitas, menganalisis kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, lalu kemudian memberikan kontribusi atau memberikan solusi pemecahan masalah, maka pengetahuan yang kita miliki itu bisa menstimulasi kemampuan berpikir kita. Ya, itu artinya cara kerja otak itu akan berfungsi karena pengetahuannya dihidupkan. Tapi kalau pengetahuannya disimpan saja, itu sama seperti kita punya data yang disimpan di komputer yang nggak pernah kita gunakan. Ya, itu sudah pasti data yang nggak bisa kita gunakan di dalam komputer itu pasti akan mengganggu cara kerja komputer. Ya, karena paling tidak pasti akan membuat komputer menjadi lambat. Karena apa? Terlalu banyak data. Ya, terlalu banyak data yang datanya itu nggak kita gunakan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru itu kalau ada temannya ikut pelatihan pasti selalu minta filenya ya disimpan, tapi nggak tahu namanya filenya apa juga nggak tahu, nggak pernah dibuka, ya nggak pernah digunakan. Yang penting pokoknya seolah-olah di komputernya itu ada semua yang Anda perlukan ada di komputer itu. Tapi begitu kita mau mencari nggak tahu juga, nggak pernah tahu alamatnya. Dulu tak simpan pakai nama apa nggak tahu. Kira-kira data-data yang kita simpan di komputer itu membantu kerja komputer kita atau justru memperlambat? Ya memperlambat, karena itu sampah-sampah yang disimpan di dalam komputer yang nggak ada gunanya. Sama dengan otak kita ini, kalau gurunya sibuk mengajarkan pengetahuan, itu sama seperti Bapak Ibu sibuk menyimpan data di dalam komputer kita. Ya, itu sama sekali tidak mengembangkan kapasitas komputer. Jadi kita harus ingat, ada yang namanya kapasitas itu hard disk-nya yang diperbesar, ada yang kemampuan yang untuk mengentry data. Jadi ada istilah mengentry data, ada memperbesar kapasitas. Mengentry data itu kita sibuk mengisi data, memperbesar kapasitas itu kita berpikir supaya hard disk-nya itu menjadi lebih besar. Ya, menjadi lebih besar. Nah, di dalam proses belajar juga seperti itu. Ada aspek mengentry data, itu berarti kita sibuk mengajarkan pengetahuan. Ada aspek memperbesar kapasitas hard disk, berarti memberikan stimulasi, menyanjung anak-anak, memberikan dukungan, hebat kalian anak-anak yang luar biasa. Lalu ketika anak-anak mengalami kegagalan,
Guru-gurunya tidak langsung menyalahkan, tapi dia mengatakan dengan tenang, tidak apa-apa. Kalian masih punya kesempatan. Ini belum kiamat. Masih ada waktu yang kalian bisa gunakan untuk memperbaiki. Yang ada dukungan. Nah, dukungan itu bagian dari proses untuk memperbesar kapasitas hard disk. Ini beda ini ya. Pendekatannya beda. Jadi kalau Bapak Ibu itu hanya berpikir materinya tuntas, lalu kalau nggak bisa dibodoh-bodohin, itu Bapak Ibu hanya sibuk mengentry data, lalu mengabaikan, ya, memperbesar kapasitas hard disk. Nah, ini teman-teman dari IT biasanya kita buat analog IT saja biar lebih mudah nangkepnya. Nah, jadi disitulah Bapak Ibu sekalian, saya memohon dengan kesungguhan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita yang lebih baik, dan tentu untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kita dikatakan berhasil kalau kita bisa meninggalkan generasi yang lebih baik dari kita. Ini artinya kehidupan itu lebih maju, kehidupan itu menjadi lebih baik, ya, ada kemajuan. Nah, tapi yang kalau kita tinggalkan itu generasi yang lebih buruk, berarti kehidupan ini mundur, berarti kita mengalami kegagalan. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu yang berada di ujung, yang langsung bersentuhan dengan peserta didik, saya berharap dengan penuh, ya, kepada Bapak Ibu, mari kita semuanya bisa menjadi sumber dukungan, sumber bantuan, ya, bagi peserta didik kita, bagi anak-anak kita, supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Tugas kita adalah mendampingi kepada mereka. Kalau mereka mengalami kegagalan, tugas kita bukan menyalahkan, tugas kita bukan menghukum dia, tetapi tugas kita adalah membantu agar mereka memiliki kekuatan kembali dan kemudian bisa bangkit kembali. Ini yang lebih penting, ya. Yang ini mungkin tidak akan bisa dikerjakan oleh orang sembarangan, ya. Kalau mengajarkan pengetahuan, saya kira semua orang mungkin bisa, tetapi menjadi orang yang memberikan dukungan, yang bisa memperkuat dan mendampingi anak-anak untuk bisa tumbuh menjadi lebih optimal, itu saya kira adalah tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang. Ya, inilah kemuliaan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya kita semua itu mendapatkan hidayah untuk menjadi bagian dari kehidupan yang mau kita jalani untuk kepentingan generasi kita yang lebih baik. Amin. Mari Bapak Ibu dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita webinar ini kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa memberikan manfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi orang lain yang lebih banyak. Saya kira demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.